Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da'in. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini perdana kita akan mengkaji kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim, ya. Tadhkiratus Sami wal Mutakallim itu maksudnya tadhkirah, ya, tadhkirah bagi as-sami. As-sami itu orang yang mendengar ilmu, wal mutakallim itu adalah orang yang berbicara tentang ilmu. Fi adabil alim wal muta'allim. Di dalam adab-adab alim, orang yang berilmu, ya, adab-adab seorang guru, wal muta'allim, dan seorang murid, ya. Nah, itu eh, kitab wajib yang harus dikhatamkan, dipahami, dan diamalkan oleh santri, ya. Tidak disebut nyantri kalau kitab ini tidak selesai. Ya, begitupun dengan wali santri yang hari ini kita fasilitasi juga, ya, untuk mengkaji kitab ini. Adalah kitab yang sangat luar biasa, dan sangat bisa, ya, menuntun adab kita di dalam ilmu. Eh, untuk santri silahkan dirapihkan, ya, dirapihkan duduknya, dia memakai pakaian yang terbaik dan juga menghadirkan, ya, pikiran yang terbaik. Insya Allah siapapun yang akan mengambil faidah, ya, dari kitab ini akan bisa menghiasi, ya, dirinya eh, menjadi pembelajar atau menjadi guru yang diberi kemuliaan dan martabat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Abah Umah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mulai kajian ini insya Allah ini kajian wali santri dengan santri, ya. Eh, Kami akan melakukan absensi, ya, atau daftar hadir, ya, untuk setiap kajian tazkirah, baik untuk wali santri dan juga untuk santri. Untuk wali santri demi meningkatkan sinergi kita di dalam mendidik, ya, putra-putri kita. Dan wali santri harus juga meningkatkan keilmuan, ya, di bidang sakofah Islam. Ya, kami menganggap ini adalah bentuk sinergi, ya. Insya Allah kami akan terus pantau, ya, kehadiran Abang Umah, ya, di forum ini. Ya, forumnya akan kita lakukan rutin setiap pekannya. Kemudian juga nanti ada forum-forum parenting lainnya. Insya Allah juga ada forum parenting di hari Rabu. Itu kami berharap, ya, Abang Umah juga mengikuti, ya, mengikuti forum tersebut. Baik, sebelum kita membahas kitab ini, ada harusnya, ya, kita juga mengenal biografi dari sang penulis, ya. Nah, kitabnya kan belum ada, ya, pada santri maupun wali santri, tapi PDF-nya ini sudah kita kirimkan, ya. Insya Allah pekan depan itu kitab sudah ada di tangan santri semua, ya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas dulu biografi beliau, dan juga nanti kita masuk ke kitab, ya, ke Muqaddimah. Kalau ada waktu kita langsung masuk juga ke materi. Ya, baik. Biografi, ya, pengarang buku, nama kitab ini adalah Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Nah, ini dikarang oleh Ibnu Jamaah. Itu nama singkatnya, ya, ya, nama singkatnya. Biasanya memang populernya nama beliau adalah Ibnu Jamaah.
Nama lengkap beliau itu adalah, nah ini bisa dituliskan ya oleh santri atau wali santri bahwa beliau bernama Abu Abdullah Badruddin Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dullah bin Jama'ah bin Ali bin Jama'ah bin Hazim bin Sakhar Al-Kinani Al-Hamawi Asy-Syafi'i. Jadi mazhab beliau adalah mazhab Imam Syafi'i ya. Orang lebih mengenalnya itu adalah Badruddin Ibnu Jama'ah. Ya, ingat ya. Badruddin Ibnu Jama'ah itu adalah nama yang populer. Ya, beliau ada termasuk ulama yang terkenal ya, yang masyhur dan punya ilmu yang banyak ya, kedalaman ilmu yang luar biasa. Nah, sejak kecil Badruddin Ibnu Jamaah ini tumbuh berkembang di kediaman keluarga yang syarat ilmu dan di lingkungan yang sangat kondusif dan religius. Ya pantas ya kalau beliau menjadi seorang ulama. Sejak kecil beliau juga sudah menghafalkan Al-Quran. Tidak hanya menghafalkan Al-Quran, tapi juga matan-matan ilmu langsung dari ayahnya. Jadi memang ayahnya yang menjadi guru langsung dari beliau. Dan ayahnya adalah keturunan para ulama. Ayahnya Imam Badruddin Ibnu Jamaah ini, nah, namanya kan Sa'dullah ya. Beliau seorang qadhi ya. Kalau kita tahu qadhi ya atau hakim di masa itu ya, di masa Islam itu eh, tidak mungkin diangkat menjadi seorang qadhi kalau tidak berilmu ya, atau tidak mengetahui hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala untuk menyelesaikan masalah. Nah, Badruddin Ibnu Jamaah ini juga belajar dan menimba ilmu dari guru yang sangat terkenal ya. Gurunya banyak. Kalau ingin menjadi ulama itu ya, menjadi ulama itu kan bukan pilihan sebenarnya. Ya, tapi suatu keharusan ya, keharusan. Menjadi seorang yang berilmu itu wajib. Jadi nggak ada jurusan, harusnya tidak dibuat jurusan ya, jurusan keagamaan atau jurusan keulamaan. Tapi setiap kita punya kepentingan untuk menjadi seorang ulama. Ya, kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan ya di dalam ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Eh ya, banyak sekali ya guru beliau itu. Ya, jadi antum semua ya, santri, eh, jika ingin menjadi seorang yang berilmu atau fakih fikih, ya maka dia punya banyak guru ya. Tapi eh, memang dirasakan melelahkan. Ya. Nah, banyak santri itu mengeluh padat, padat, padat agenda. Eh, tidak ada ya, tidak ada capaian ilmu itu tanpa ini ya, tanpa menempa diri, tanpa kelelahan di dalam ilmu. Ya, kalau bermalas-malas ya memang segitulah bagian kita begitu. Sebesar kemalasan itu. Tapi kalau kita tekun, ya segitu juga yang kita raih ya. Sebesar kesungguhan dan ketekunan kita di dalam ilmu. Nah, sebagai seorang murid, itu yang namanya Syekh Badruddin Ibnu Jamaah itu termasuk murid yang paling jiddiyah, ya, jiddiyah awal hamasah. Jiddiyah itu apa? Nah, jiddiyah itu adalah kesungguhan. Hamasah itu semangat, ya, semangat. Berada dalam majelis itu semangat, bukan mengikuti rasa kantuk. Tapi mereka mencoba ya, Badruddin Ibnu Jamaah itu akan selalu berusaha menghilangkan segala kemalasan dan rasa kantuk itu gitu ya di dalam majelis. Ya, maka santri juga harus demikian ya. Nah, juga santri juga demikian. Nah,
kita juga harus mengikuti ya apa yang diarahkan oleh guru kita. Meskipun mungkin tidak kita sukai misalnya, kita harus berupaya gitu untuk menyukai. Insya Allah tidak ada guru yang berniat eh, buruk gitu ya untuk santrinya ya insya Allah. Ya kalau ataupun itu ada kesalahan-kesalahan, ada ungkapan-ungkapan yang mungkin ya dirasa menyakitkan padahal sebenarnya kalau kena dengan orang lain juga nggak sakit hati juga sih sebenarnya tapi kena pada diri kita rasanya tidak enak gitu. Nah itu bisa bersabar dengan eh, yang demikian. Mudah-mudahan bersabar itu menurunkan keberkahan dari Allah Subhanahu. Nah, eh terkisah ada seseorang meminta pendapat kepada Imam An-Nawawi ya, Imam An-Nawawi sebagaimana yang kita tahu juga beliau adalah seorang ulama hadis ya, eh, minta fatwa tentang fatwa-fatwa Badruddin Ibnu Jamaah. Maka Imam An-Nawawi pun menilai jawaban-jawabannya tersebut bahwa jawaban-jawaban Badruddin Ibnu Jamaah itu sangat bagus. Nah, beliau ini seorang pakar juga di bidang tafsir ya, banyak sekali kitabnya. Nah, ada Al-Manhal Ar-Rawi, At-Tibyan li Muhimmatil Quran, ada Al-Masalik fi Ulumil Manasik, ada An-Najmu Al-Lami fi Syarhil Jami Ajawami. Nah, yang keenam ini ya, dan terakhir yang kita ini kan kita pegang ini, kitab yang sedang kita bahas saat ini adalah Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Jadi beliau punya karya yang cukup banyak. Yang diberikan tadi karya-karya yang kitab tafsir. Jadi sebenarnya beliau adalah pakar tafsir, ya. Tapi juga membahas tentang adab dalam ilmu. Dan kitab ini dipelajari di seluruh dunia ya. Dan masih banyak ya karya-karya beliau. Keistimewaan kitab Tadhkiratus Sami ini apa ya gitu ya. Kitab ini kitab Islam ya, kitab Islam klasik ya, udah sangat lama gitu. Yang membahas tentang adab terhadap ilmu itu tak terhitung jumlahnya termasuk taklim muta'alim gitu. Tapi ini memang ada ya perbedaannya. Sebut saja Imam An-Nawawi dengan Imam Nawawi ya karyanya Adabul Alim wal Muta'alim. Imam Al-Ghazali dengan karya yang sangat juga monumental yaitu Ihya Ulumuddin atau juga Ayyuhal Walad itu, dan Imam Bukhari dengan Adabul Mufradnya. Namun Tazkiratus Sami'ul Mutakalim ini berbeda dengan kitab-kitab adab terhadap ilmu yang lain. Rasanya tidak berlebihan kalau misalkan ini dikatakan karya Al-Imam Al-Qadi Badruddin Ibnu Jamaah ini lebih lebih komprehensif dan memiliki kekhasan tersendiri. Nah, salah satu alasannya adalah cukup cakupan kitab yang ini ya berisikan 5 bidang pembahasan nanti ya tentang adab. Nah, dan itu tidak ditemukan di kitab-kitab lainnya ya. Nah, nanti akan kita bahas insya Allah. Nah, ini sekilas ayah bunda dan anak-anak ya, guru sekalian tentang mengenal Ibnu Jamaah ya, Badruddin Ibnu Jamaah. Rahimahullah. Santri Putri, apakah hadir semua ya? Insya Allah. Ya, kita masuk ke yang berikutnya. Jadinya ada berapa sesi ya? Ada berapa tempat jadinya? Tiga atau satu? Eh, kita masuk ke kitab. Ya, meskipun ada yang sudah mempelajari ini, setidaknya mungkin versi saya ya, pencerahannya ada bedanya. Setidaknya, setidaknya gitu ya. Ada lebihnya kan belajar kalau kita belajar dulu dengan belajar sekarang kan tentunya ada bedanya ya karena realitas dan faktanya juga
berbeda. Ya, kita masuk ke mukadimah dulu ya. Mukadimah. Nah, sebelum masuk isinya, mukadimah dari beliau ya, rahimahullah. Qala al-musannifu الشيخ العلامة آه، المربي الإمام بدر الدين ابن جماعة رحمه الله تعالى في كتابه تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم. Silakan tuh dihafalin ya oleh santri ya judulnya. Ya, Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallimi fi Adabil Alimi wal Muta'allim. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali ini dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhu Abdurrahman bin Nasir As-Sa'adi rahimahullah taala, saya coba sarahkan ini ya karena memang nanti di kitab ada sarahnya. Bismillah itu dengan nama Allah artinya abtadi'u bi kullismillahi taala ya. Ketika kita membaca bismillah dengan nama Allah ya, uh, Bismillahirrahmanirrahim itu dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Artinya apa itu gitu ya? Abatadi ubikulismillahi ta'ala. Eh, itu aku memulai ya, aku memulai dengan setiap segala sesuatunya itu dengan nama Allah Ta'ala. Ya, dengan nama Allah yang Maha eh, Pengasih. Lianna lafza ismun ya karena lafaz ismun ya ismun itu mufrad mudhof ya mufrad ya mufrad tapi juga menjadi mudhof Bismillah ya dengan nama Allah. Nah, ini Bismillah ini ya ummu jami'al asma'il husna dia sudah mencakup ya keseluruhan asmaul husna. Maka ada hadisnya itu ya bahwasanya seseorang kalau misalkan memulai suatu amal tidak membaca bismillah maka amal itu tertolak ya tidak menjadi ibadah. Ini amal soleh. Jadi dimulailah segala sesuatunya itu membaca bismillah apapun itu. Ketika minum, kenapa kalau saja kalau lihat santri minum sambil jalan gitu ya, suka langsung ditegur dengan suara rada keras itu tuh karena emang kalau minum itu harus baca bismillah ya. Padahal kan minum kita minum tidak membaca bismillah tidak menjadi ibadah dan juga tidak menjadi keberkahan buat tubuh kita ketika kita makan dan minum tidak pakai bismillah. Ya, makanya kalau kita lupa membaca bismillah ketika makan, ketika minum, maka kita tetap harus membaca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ya, seperti itu ya. Betapa ini pentingnya ya membaca bismillah di setiap amal kita, aktivitas kita. Bahkan ketika kita tidur pun diajarkannya bismillahi Allahumma bismika Allahumma ahya wa bismika. Jadi itu atas nama Allah semua. Ya, ini bentuk takarrub. Salah satu bentuk takarrub yang paling dalam ya, yang paling tinggi itu saat kita sadar dalam melakukan setiap perbuatan kita kita baca bismillah. Maka ketika kita bermaksiat, nggak mungkin kita bermaksiat karena setiap amal itu kita harus baca bismillah. Kan gitu ya. Masa bermaksiat baca bismillah? Iya, bisa ya. Mengambil handphone tanpa izin itu kan perbuatan. Ya nggak mungkin kan kita baca bismillah begitu kan. Iya, karena itu kemaksiatan. Nah, ingat ya para santri, setiap amal harus dimulai dengan bismillah. Pastinya ini amal yang soleh ya, bukan amal yang salah. Alhamdulillahil barrir rahim. Ya, segala puji bagi Allah yang maha baik dan yang maha penyayang. Nah, Alhamdulillah. Ya, dikatakan juga di situ.
bahwasannya membaca Alhamdulillah itu em, ketika sudah ya sesudah melakukan perbuatannya masih dalam pendapat Qala Syekh Muhammad bin Shalih ya, pendapat ulama Muhammad bin Shalih wa Asimain rahimahullah taala bahwa alhamdu itu wasful mahmud, sifat yang dipuji ya, sifat yang terpuji bil kamal, dengan sempurna mahal mahabbah. Dengan kesempurnaannya Allah, ma'al mahabbah bersama kecintaan, wa ta'zim dan mengagungkan, wal kamal al-dhati wal wasfi wal fi'li fahuwa kamilun fi dhatihi wa sifatihi wa af'alihi wa la budda min qayyidin wa huwa al-mahabbah wa ta'zim. Jadi pengagungan dan kecintaan seorang hamba ya, bukti ya, keagungan dan kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu, kemudian kesempurnaan seorang, pengakuan seorang hamba terhadap kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang diberikan ya kepada dirinya. Maka dia akan membaca, uh, ya dia akan mengungkapkan alhamdulillah, ya segala puji bagi Allah ya, lebih banyak bersyukur gitu ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Eh, Jika dari sekian kebaikan itu lebih banyak ya dibandingkan eh, ada beberapa keburukan, dia akan lebih mensyukuri banyaknya kebaikan itu. Ya, bahwa Allah lah yang maha baik dan Allah maha rahim. Apapun keputusan Allah dalam kehidupan kita itu adalah karena kebaikan Allah dan karena Allah sayang kepada kita. Yaitu ya, semuanya khair. Ya, ya kita mendapatkan sebuah realitas hidup yang mungkin menurut kita itu tidak baik gitu ya, yang kita tidak suka, tapi pastilah menurut Allah itu baik ya, karena tidak ada yang terjadi, apapun yang terjadi pada diri kita itu tidak akan pernah terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun kejadiannya pasti itu dengan izin Allah. Allah mengizinkan itu terjadi untuk diri kita begitu. Makanya eh, kita itu berpikirnya positif gitu, terhadap keputusan-keputusan Allah atas apa yang menimpa kita. Ya, itu. Ya, maka eh, kita akan kita akan berprasangka ya kepada Allah itu, bahwa ini pasti ada hikmahnya. Oh, ini mungkin dalam rangka mendidik saya. Oh, ini mungkin Allah sedang ingin memuliakan saya karena saya mendapatkan ujian ini, ujian itu, ujian ini, begitu ya. Seperti itu. Al-Wasi'il Alim, Allah yang maha luas ya. Ingat ya, mungkin manusia bisa menyempitkan kita ya dalam hidup ini, tapi Allah itu maha luas ya. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Barangkali ustadz-ustadzah kita itu salah menilai kita ya, tapi kan Allah nggak pernah salah menilai kita ya, karena Allah maha tahu apa yang kita lakukan. Nah, itu bentuk kejujuran kita di hadapan Allah. Ya, kalau betul memang kita salah gitu, Allah juga tahu kalau kita itu salah begitu kan. Nah, kalau kita itu benar, Allah itu tahu benar. Kita juga tidak perlu pembenaran terhadap manusia dari manusia ketika kita yakin bahwa kita adalah benar. Dan kita mencoba meyakinkan orang, kemudian orang itu tidak tidak percaya kepada kita. Yaudah, kita berpasrah pada Allah Subhanahu. Insya Allah dengan keyakinan kita bahwa Allah itu tidak pernah salah menilai saya ya. Apapun yang saya lakukan, Allah punya cara sendiri untuk menyelesaikan orang yang tidak kita sukai. Ya, mungkin nggak lewat kita. Dan kita juga nggak bisa memaksakan diri kita untuk semua orang itu memandang kita baik, kan nggak bisa juga. Nah, kita serahkan kepada Allah yang alim, ya, Allah yang maha mengetahui. Jangankan perbuatan kita yang zuhir, retak hati kita juga Allah tahu, begitu. Ya, mari
Muraqabatullah itu ya, merasa diawasi oleh Allah itu kita selalu tanamkan. Itu lebih mendamaikan hati ya, lebih mendamaikan kehidupan ini. Ya, daripada kita memelihara rasa sakit hati. Ya, justru yang rugi itu kita sendiri sih sebenarnya kalau kita punya hati yang tidak bersih misalkan ya, yang uh, negatif thinking misalkan ya. Itu sebenarnya rusak kita sendiri, ya kan? Nah, terus Dzul Fadlil Azim, Allah yang mempunyai keutamaan dan keagungan ya. Orang itu kalau Allah sudah mengutamakannya, memuliakannya, pasti mulia. Ketika Allah ingin meletakkan posisi orang itu di derajat yang paling tinggi, kalau Allah mau gitu ya, kalau Allah mengendaki pasti begitu. Tapi Allah juga punya cara bagaimana merendahkan hambanya gitu, gitu kan? Hakikatnya itu bukan manusia gitu yang merendahkan kita itu, meskipun jalannya dari manusia. Wa afdalus salati wa atamut taslim, dan ya, lebih solawat yang lebih utama, wa atammus taslim, dan keselamatan yang sempurna ya, ala Sayyidina Muhammadin, atas Sayyidina ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-Karim, Nabi yang mulia, al-Munazzal, yang diturunkan alaihi atasnya, fi dzikril hakim, yaitu Al-Quran. Dzikril hakim itu adalah Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau, Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam, la'ala, sungguh, dalam takkid ya, sungguh berada di dalam posisi khuluqin azim ya, akhlak yang mulia, akhlak yang agung. Itu ya, Rasulullah itu akhlak yang agung. Mari kita gali nanti ya akhlak Rasulullah itu, keagungannya, dan kita menteladani. Wa ala alihi wa ashabihi kiram ya, dan terhadap keluarganya dan sahabatnya yang mulia. Jawarihi fi darin naim. Nah, ini adalah tetangganya di surganya nanti ya. Insya Allah ya, kita menjadi tetangganya Rasulullah. Amma ba'd. Fa inna min ahammi, maka sesungguhnya di antara yang paling penting, mayubadiru, apa-apa yang disegerakan bihi, dengannya ya, dengannya mak tadi, apa saja yang harus disegerakan itu nih dijelaskan di sini ya. Yang pertama itu adalah al-labib. Al-labib, yang tahu, ada yang punya nama al-labib? Yang harus kita segerakan itu adalah yang cerdas akalnya. Apakah setiap orang bisa cerdas? Bisa, ya, bisa banget. Asal akalnya digunakan, ya, bisa digunakan. Bagaimana menggunakan akal ini? Nah, menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Rajin membaca, rajin mendengar. Itu yang buat orang cerdas. Kemudian, eh rajin juga melihat, mentatabuki fakta, memonitori fakta, realitas, peristiwa. Bisa membaca, bisa mendengar, bisa melihat kalau berita itu. Jadi si berita itu selalu dipantau. Kemudian itu dikaitkan dengan informasi yang kita terima gitu ya. Kemudian bagaimana kita memutuskan suatu peristiwa atau suatu berita itu dari satu sudut pandang, yaitu adalah sudut pandang Islam. Itu ya. Makanya kenapa santri harus punya sakofa yang banyak, sakofa Islam yang eh, apa yang mumpuni, ya, agar bisa memandang realitas kehidupan itu dari sudut pandang Islam dan menyelesaikan permasalahan kehidupan itu dari sudut pandang Islam. Nah, jadi apa yang harus disegerakan itu al-labib, cerdas akalnya. Nggak ada orang yang bodoh itu sebenarnya selain dia malas belajar. Ya, kebodohan itu dipelihara karena kemalasan belajar. Nah, karena kita punya potensi yang sama, diberi akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua santri itu punya peluang yang sangat besar menjadi orang yang cerdas, ya.
Kemudian al-labibu sarfa syababihi ya. Jadi dia itu cerdas di masa gemilangnya. Mana masa gemilangnya itu? Nah, yaitu sarfa syababi. Ini masa gemilang, masa muda, masa kalian saat ini. Jangan lewati kesempatan itu begitu. Nanti kalau sudah dewasa, sudah berkeluarga, ini kesempatan untuk tolabul ilmi ini menjadi terbatas. Ya mumpung di sini sekarang ada di pondok kan. Di pondok itu 24 jam itu kita kalau yang nggak belajar ya ibadah kan, kemudian berdakwah, kemudian ada istirahatnya, istirahat yang cukup. Nah, itu bisa dimanfaatkan dengan baik di masa muda ini kecerdasan kita, ya, akal kita yang cerdas tadi. Nah, Tantri nggak ada yang ngantuk kan? Mohon ya para muadin ini waktu-waktu rawan karena setting akalnya itu begitu. Hari libur, kesempatan untuk istirahat, yang gitu. Ya nanti habis ini ya istirahatnya. Ya harus inilah ya, dikuatkan hati kita bersemangat. Ustazah aja bersemangat ya menyampaikan itu. Ya sama sih pikiran saya juga gitu. Ini libur pengennya istirahat gitu, pengennya tidur lagi misalnya. Ya tapi nggak gitu juga ya kehidupan seorang muslim. Ya dia harus memahami bahwa istirahat yang sesungguhnya nanti itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dunia ini ya memang tempat kita berlelah-lelah di dalam ilmu, berlelah-lelah di dalam mengamalkan ilmu, juga berlelah-lelah di dalam menyebarkan ilmu, berlelah-lelah juga untuk menegakkan ya, menegakkan syariat-syariat Allah ya, ilmunya Allah itu ya, dalam kehidupan ini berjuang ya untuk menegakkan ilmu. Masya Allah. Ini itulah kehidupan kita berkitar di situ ya. Kemudian wayuda abu nafsahu pitahsidihi. Yuda ibu ya. Wayuda ibu nafsahu pitahsilihi wakti sabih. Apa itu yuda ibu? Yuda ibu itu dia punya kegigihan, gigih, tekun, ya, rajin. Itu yuda ibu namanya. Ya. Yud ibu menempa dirinya. Biasanya kan eh, kapan orang itu disebut rajin gitu ya? Kapan orang itu disebut tekun? Iya, dia bisa mengoptimalkan waktunya dan juga mengoptimalkan apa namanya kesungguhannya itu ya. Kemudian mengoptimalkan energinya itu dalam ilmu, mengamalkan ilmu, menyebarkan ilmu, menegakkan ilmu ya di dalam kehidupan itu. Ya, yud ibu nafsah ya, ya itu oh tekun, gigih, rajin ya atas dirinya tadi dalam apa fitah silhi di dalam mencapai ilmu tadi. Tahsil, kalau ada istilah tahsil itu capaian terhadap ilmu ya. Makanya ulama-ulama dulu uh, usia 40 tahun misalkan ya seperti ini ya Ibnu Hajar Al Asqalani misalkan itu udah memiliki karya ya ilmu yang sangat luar biasa. Karya atau buku-buku kitab-kitab beliau yang sangat luar biasa ya. Umur mereka jadi apa namanya umur ya mereka boleh berakhir gitu ya tapi karyanya itu abadi, apa nggak tergiur tuh gitu ya dengan amal jariah yang seperti itu. Ya, harusnya tergiur ya. Ya, makanya tidak bisa hal seperti itu didapatkan kecuali ibu nafsahu fi tahsilihi waktu sabihi. Berapa ya dia tekun gigih. Nah, ya pantang menyerah. Nah, itu kan kalau kalau dia sekolah anak tangguh kan apa namanya apa namanya itu gigih, rajin, gigih, semangat, pantang menyerah, gitu kan? Nah ini, ya ini seperti itu. Kita silhi waktu sabi, ya. Waktu sab itu ikhtiarnya dia gitu ya, usahanya dalam pencapaiannya.
dalam usahanya apa? Ya, yang dia harus ibu nabsah tadi nih husnal adab, ya, baiknya adab. Ini memang pencapaian yang tidak mudah ya, membaguskan adab nih ya, bagus adab. Adab itu mendahului ilmu, itu maksudnya ya. Ya, adab itu mendahului ilmu. Jadi harus husnal adab. Husnal adab itu tidak hanya santri ya, orang tua juga harus husnal adab. Husnal adab ya kepada guru anak-anaknya, ya, putra putrinya harus husnul adab. Alladzi syahida syar'u wal aqlu bifadli. Apa yang disebut adab? Ya, yang disebut adab itu adalah yuhmadu, ya, yang dipuji istimalu bil bisyar'i wal aql wal adah kalau ditambah di kitab yang lain. Husnul adab itu apa yang dipandang oleh syara, yang dipandang oleh akal dengan keutamaannya. Kalau memandang hmm, ya adab itu terhadap guru, bahwa eh, eh, guru itu ya ada menurut ini juga ya, menurut adah ya adat. Kalau ketemu guru dimanapun ya, eh, takzimnya itu dia eh, bersalaman, salam. Adakah syariat memerintahkan seorang murid agar dia bersalaman dengan gurunya? Enggak ada. Tidak ada ya Pak saya. Tapi perintah adab itu membaguskan perilaku kita ya di hadapan guru, itu sesuatu yang eh, dipandang terpuji ya oleh akal dan juga terpuji oleh adat kebiasaan kita. Nah, kalau yang dipandang utama ya dari syariat itu semisal eh, mem- membentak orang tua, ya kan nggak boleh. Syariat mengatakan oh saja fala takul lahuma uffin. Janganlah kalian mengatakan ah kemudian mengangkat suara. Nah, itu ya. Nggak boleh. Ketika misalkan santri nelpon nih, nelpon orang tuanya. Orang tuanya nggak memenuhi dulu keinginannya, minta bersabar misalkan. Sabar. Wah, dia marah-marah ke ibunya kan. Dia bentak-bentaknya ibunya. Nah, itu su'ul adab. Ya, bagi seorang santri di masa mudanya itu harus menempa dirinya itu dengan husnul adab. Baik adabnya ya. Kalau su'ul adab itu dalam bahasa Indonesia-nya itu kurang ajar gitu ya. Sebenarnya itu definisinya itu kurang ajar. Kalau pakai su'ul adab itu kan kayak kayak apa ya, Ustazah Fitri ya, kayak yang udah eh, apa ya, tidak terlalu ini gitu ya, tidak terlalu mengentak gitu. Narasinya su'ul Tipikal adab itu kurang ajar gitu sebenarnya. Aslinya itu definisi su'ul adab itu kurang ajar. Nah, orang tuanya yang melahirkan, membesarkannya, dulu mengandungnya, kan gitu ya ibunya, dan ayahnya memberikan nafkah dan sebagainya. Hanya gara-gara nggak ditambah uang jajan, susah uang saku misalnya, dia marah-marah sama ibunya. Nah, itu su'ul adab. Nah, begitupun dengan guru, ya. Suara murid itu tidak boleh lebih tinggi dibandingkan kalau ada gurunya di ruangan itu, ya nggak boleh ada teriak-teriakan sebenarnya. Itu suul ada di pondok itu. Kan di pondok itu kan ada guru kita, ya, ada muadibah, ada muadib. Apalagi kalau misalkan
guru kita sedang istirahat, jangankan berteriak-teriak, ngetok pintunya juga tidak diperkenan kalau lagi istirahat. Harus tahu kondisinya. Itu husnul adab. Ingat tadi ya, kenapa ini dilakukan bukan perkara misalkan kenapa sih murid aja yang ini beradab gitu, guru enggak gitu juga ya. Guru juga nanti ada bagiannya. Tapi bukan berarti ketika guru kita kita rasa tidak beradab terus lantas kita juga boleh tidak beradab gitu, enggak gitu ya. Dia punya syariatnya masing-masing ya. Dia punya perintahnya masing-masing dan punya pahalanya masing-masing ya. Ganjarannya masing-masing. Jadi ketika orang tua kita nyebelin itu bukan berarti si anak juga boleh membalas ya, membalas eh, menjadi orang tuanya menjadi kesal sama dia enggak gitu ya, bukan demikian. Baguskanlah adab kita sebagaimana kita ingin Allah memandang kita adalah anak yang soleh. Baguskanlah adab kita sebagaimana Allah ingin memuliakan kita sebagai santri yang husnul adab itu. Wattafaqatil ara'u wal alsinatu ala syukri ahli. Nah, dan cocok gitu ya, sesuai antara al-ara, antara apa yang dia pendapatnya dia itu wal alsinah dan apa yang dia lisankan untuk berterima kasih kepada ahlinya ya, ahli ilmu. Dia harus jujur pada dirinya kalau apa namanya ya, apa yang dia pikirkan itu dengan yang di lisannya harus sama ya. Jangan apa yang ada di hatinya atau apa yang ada dipikirkannya itu berbeda dengan apa yang di lisan. Maksudnya yang dipikirkan itu memang realitasnya itu kalau mau jujur sebenarnya nggak ada masalah. Tapi lisannya bikin persoalan. Berarti ada hati yang nggak suka gitu ya. Ada hati yang tidak bersih. Baik. Ya, ternyata ini masih panjang di khotibah ya. Saya coba katakan rada susah juga karena banyak. Nah, tapi bisa sih ya, saya bacakan saja. Wa inna ahaqqan nasi bihadhil khoslatil jamilah. Dan sesungguhnya manusia yang paling berhak dengan kebiasaan yang cantik ini, gitu ya, kebiasaan yang indah ini, wa aulahum, ya, dan manusia yang mereka itu yang lebih utama bihiyazatihi hadhil martabah, ya, orang-orang yang ingin mendapatkan martabah al-jalilah yang agung ini adalah ahlul ilmi. Ya, dia adalah ahlul ilmi. Alladhi hallu bihi durwatal majdi wassana. Ya, bahwa dia ini lah yang akan menyelesaikan dengannya itu, ya dia bisa menyelesaikan orang-orang ahlul ilmi tadi itu mampu menyelesaikan puncak keagungan wasana ya dan kecemerlangan dirinya tadi. Wa ahrazu bihi qasobati sabaqi ila wirathatil anbiya, dan dia juga bisa ya mempersiapkan atau menjaga ya, menjaga dengan ilmunya tadi adalah sebuah ya permulaan ya, permulaan menjaga eh, apa namanya sektor-sektor yang dulu atau orang-orang terdahulu yang sudah menyiapkannya itu hingga sampai kepada pewarisannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di ilmihim karena ilmu mereka bimakarimi akhlaqin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kemuliaan akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wa adabihi dan adabnya wa husni siratil a'immatil atuhari dan baiknya perjalanan ya imam-imam yang suci, bukan imam yang suci ya, imam-imam yang lebih bersih min ahli baitihi ya, yaitu ahlul baitnya mereka dan ashabnya dan para sahabatnya. Ahlul baitnya Rasulullah itu kan termasuk imam-imam yang selalu mensucikan diri mereka gitu ya dan para sahabat. Wa bima kana alaihi a'immatu ulama salaf,
Oleh sebab itulah para imam-imam ulama salaf waqtada bihadihim fihi masyayikhul khalaf ya, dan mentauladani ya dengan bimbingan mereka padanya oleh ulama-ulama oleh ulama-ulama khalafnya, mentauladaninya, mengikuti para sahabat itu ya, para nabi, sahabat, para nabi, ahlul bait, sahabat, ulama-ulama salaf serta ulama-ulama khalaf, itulah yang harus kita ikuti. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa kalam yang harus kita ikuti itu pertama adalah kalamullah, kedua adalah kalam Rasul, ketiga itu kalam ulama. Ya, sepanjang yang diungkapkan oleh guru-guru kita itu ketiga hal itu, maka nggak perlu ada pembantahan itu, ikuti saja. Gitu. Qala Ibnu Sirin, kanu yata'allamuna al-hadya kama yata'allamuna al-ilm. Ibnu Sirin berkata adalah mereka-mereka itu belajar tentang hadiah, petunjuk, bimbingan, ya, panduan, belajar panduan. Sebagaimana mereka juga belajar ilmu. Al-hadiah di sini maksudnya adab, ya. Waqala Al-Hasan, berkata Hasan, in kana rajulu la yakhruju fi adabi yaksibuhus sinin summa sinin. Nah, jika ada seorang orang itu layak rujuk fi adab, sungguh mereka itu keluar dari adab ya. Ya mereka itu ini berusaha ya, setiap tahun bertahun-tahun gitu untuk memperbaiki ya, memperbaiki ininya, adabnya itu. Jadi belajar adab. Dan nih eh, orang-orang dulu ya, kata kata Al Hasan itu mereka keluar di dalam adab itu mempelajarinya itu ada yang sanatain 2 tahunnya, as 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 sinin ada yang 1 tahun, kemudian 1 tahun. Di dalam kitab saya itu sanataini summa sanatain ya, ya bisalah setahun setahun tuh belajar adab. Santri baru 3 bulan aja belajar adab tuh berontak semua. Ada yang berontak gitu ya. Ya baru 3 bulan belajar adab tuh berontak gitu ya. Memang anak Gen Z itu. Tapi bukan pelegalan juga ya. Enggak, kita mencoba mengembalikan mereka di generasi awal ya, insya Allah ya. Kita coba perbaiki adab-adabnya ya. Waqala Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan bin Uyainah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu huwal mizanul akbar. Nah, dia adalah timbangan yang agung gitu ya. Polanya ya, polanya agung yang harus kita tiru ya. Wa alaihi tu'radul asya. Dan atasnya ditampakkan ya, al asya ya, segala sesuatunya. Tentang apa? Ala khuluqihi, tentang akhlaknya. Wasiratihi, perjalanan hidupnya Rasulullah. Wahadihi, ya, panduannya Rasulullah SAW. Fama wa fikuha fahuwal haq, maka apa-apa yang menyepakatinya, menyetujuinya, fahuwal haq, maka itu ada suatu hal yang hak. Wa ma khalafaha fahuwal batil, barang siapa yang melanggarnya maka itu adalah batil. Ini saya ringkas ya, karena ini ya, bukan ringkas maksudnya secepatnya aja karena ini mukadimah. Tapi mukadimahnya juga luar biasa sih sebenarnya ya. Waqala al-Habib bin Syahid, berkata Habib bin Syahid libnihi, pada anaknya, ya bunayya, wahai anakku. Nah, itu ya, berkata kepada anaknya. Makanya ini nasihat buat orang tua ya. Orang tua, ya bunayya, ishab ishabil fuqaha ya. Bertemanlah kamu dengan para fuqaha, ya ahli ilmu, wal ulama, ya wa ulama. Wa ta'allam minhum, kemudian belajarlah dari mereka, wahud min adabihim, dan ambillah dari adab-adab mereka. Fa inna dzalika ahabba ilayya min katsir minal hadis, ya maka sesungguhnya yang demikian itu lebih aku sukai untuk diriku dibandingkan banyaknya menghafalkan hadis. Ya, gitu ya. Adab itu lebih utama, ya, lebih tinggi dibandingkan hadis menurut Habib bin Syekh. Ya,
bukan tidak ada gunanya ya. Maksudnya kalau dia penghafal hadis harus seiring sejalan itu dengan adab. Kalau dia penghafal Al-Quran harus seiring sejalan adabnya juga bagus terhadap Al-Quran. Iya kan? Dia menghafal Al-Quran, tapi dia melanggar isi Al-Quran itu. Gak beradab itu. Masa saya harus bilang ya, para pemimpin kita dan para menteri-menterinya yang Muslim itu disumpah dengan Al-Quran gitu ya, dianya. Tapi dia sendiri melanggar Al-Quran, tidak menerapkan hukum-hukum Allah. Apakah itu disebut husnul adab? Tidak. Ya, membangkang dia terhadap. Habis waktunya, saja Fitri. Udah lah ya, nanti kita lanjutkan karena ini penting. Kalau saya buru-buru juga, khawatirnya santri nggak mendapatkan faedah yang lebih. Ya, insya Allah kita lanjut ya. Ini sampai di sini. Ya, Iya, semoga baik. faedahnya bisa kita ambil. Ya, ya silakan. Ustazah Fitri. Ya, baik. Alhamdulillah. Ya, insya Allah kita akan nanti begitu ya melanjutkan. Jazakillah khairan katsiro kepada Ustazah atas pemaparan materinya hari ini. Semoga menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Dikarenakan waktu sudah habis, mungkin insya Allah untuk diskusi di pekan depan ya Ustazah ya. Untuk saat ini, semoga apa yang kemudian kita niatkan sama-sama begitu ya, baik para wali santri juga para santri, semoga dengan kita kemudian berada di majelis ilmu untuk mempelajari kitab ini eh, menjadi ilmu yang barokah bagi kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Eh, Jazakallah khairan kasiro kepada Ustazah atas ilmunya hari ini. Sebelum itu mungkin terakhir Ustazah pesan-pesannya saja dulu untuk kita nih di perdana dan untuk nanti selanjutnya seperti apa. Silakan. Ya, saya hanya ingin mengimbau setiap santri ataupun para asatidzah ya semua, kemudian juga ayah bunda tidak melewatkan satu sesi pun gitu ya di kajian kitab ini karena kitab ini memang kitab yang sangat luar biasa. Kitab yang mampu merubah hidup saya itu kitab ini juga begitu ya. Di dalam ilmu ya selain ada kitab Himatus Zaman Indah Ulama itu dan lain-lain. Maka semoga ini eh, kita mendapatkan berkahan dari penulisnya Imam Batu Jamaah ya. Ya, keberkahan dari Allah melalui kitab ulama kita ini. Insya Allah ya. Semoga kita dimudahkan di dalam. Iya, Ya, kenapa saya diwajibkan juga untuk seluruh guru dan seluruh staf ya agar semuanya paham apa yang sudah lakukan dalam ya. Demikian saya Fitri, saya mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tidak dapat hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Ya, jazakumullah khairan kasiro kepada Abah Uma, para wali santri yang sudah hadir di pagi hari ini. Semoga diberikan keistiqomahan ya kita untuk tadi ya tidak melewatkan satu kali pun begitu dan semoga Allah mengkodokkan kita untuk bertemu kembali di majelis ilmu ini. Dan kepada para santri juga semoga tetap semangat bersungguh-sungguh untuk apa namanya melewati atau melaksanakan setiap proses pembelajaran di pondok gitu ya. Jazakumullah khairan kasiro. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan, semoga keberkahan Allah tidak ada ilmu begitu ya yang kita dapat kecuali karena keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Eh, Mari kita akhiri saja kajian hari ini. Nanti untuk oh ya sebelumnya nanti untuk
absen akan di-share di grup kelas begitu ya. Mohon untuk diisi untuk Abah dan Uma juga para asatid asatidah untuk diisi daftar hadir untuk kehadiran di hari ini. Ya, mari kita tutup saja kajian hari ini dengan istighfar 3 kali, doakin majelis dan alhamdulillah. Astagfirullahalazim, 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 subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukran Ustazah.